Shalom, kembali bersama saya Japasi. Hari ini Minggu, tanggal 6 April, kita akan mulai lagi lanjutkan pembacaan Alkitab kita. Hari ini kita akan baca dari kitab Kejadian, pasal yang ke-21. Kejadian pasal 21. Sarah melahirkan Ishak. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Sarah pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham di masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya, Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, anak yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak, anaknya, lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Ia berkata pula, siapa yang tadinya dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Ternyata aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya di masa tuanya. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Anak itu bertambah besar dan ia disapih. Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih. Pada waktu itu, Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Namun Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu mengenai masalah anak dan hambamu itu. Segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah kau dengarkan, sebab dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Tetapi anak hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun keturunanmu. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekantong air, memberikannya kepada Hagar dan meletakkannya di atas bahunya. Lalu bersama anak itu disuruhnya Hagar pergi. Hagar kemudian pergi dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang di kantong itu habis, anak itu ditinggalkannya di bawah semak-semak. Lalu ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jaraknya. Sebab katanya, aku tidak tahan melihat anak itu mati. Sementara duduk di situ, Hagar menangis dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak laki-laki itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Ia berkata kepadanya, apa yang terjadi padamu Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan peganglah dia erat-erat, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kantong airnya, lalu memberi anak itu minum. Allah menyertai anak itu. Ia bertambah besar dan menetap di padang gurun, serta menjadi seorang pemanah. Ia tinggal di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Perjanjian Abraham dengan Abimelek. Pada waktu itu, Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Sekarang bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku, atau kepada anak-anakku, atau kepada cucu cicitku, sesuai dengan kesetiaan yang kutunjukkan kepadamu. Demikianlah harus kau tunjukkan kepadaku dan kepada negeri yang kau diami sebagai pendatang.
Lalu kata Abraham, "Aku bersumpah." Namun kepada Abimelek, Abraham menyatakan keberatan tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. Jawab Abimelek, "Aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu. Lagi pula, engkau tidak memberitahukannya kepadaku, dan sampai hari ini belum pernah kudengar." Lalu Abraham mengambil kambing domba dan lembu serta memberikan semuanya itu kepada Abimelek. Kemudian keduanya mengikat perjanjian. Namun Abraham memisahkan 7 anak domba betina dari domba-domba itu. Lalu kata Abimelek kepada Abraham, "Untuk apakah ketujuh anak domba yang kau pisahkan ini?" Jawabnya, "Ketujuh anak domba ini harus kau terima dari tanganku sebagai tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur itu." Itulah sebabnya tempat itu disebut Berseba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Setelah mereka mengikat perjanjian di Berseba, Abimelek beserta Pikhol, panglima tentaranya, pulang ke negeri orang Filistin. Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Berseba, dan di sana ia memanggil nama Tuhan, Allah yang kekal. Sesudah itu Abraham cukup lama tinggal sebagai pendatang di negeri orang Filistin. Amin.